Kacau ya guys ya, kacau. Ini Trump 1 minggu yang lalu baru dia bilang mau naikin tarif terbesar dalam 100 tahun terakhir. Terus semuanya turun. Ya US sahamnya turun, Indonesia juga turun, negara-negara lain juga turun, merah semuanya. Terus dia bilang nggak jadi deh, ditunda 90 hari karena sudah banyak negara yang ada niatan baik. Jadi tarif dasar yang naik 10% itu tetap ada, tapi yang resiprokal, itu yang dia lihat dia defisitnya berapa terus dia tambahin, itu ditunda. Nah karena ditunda tiba-tiba sahamnya naik tuh kemarin. Tapi sehari setelahnya, which is yang hari ini ya terakhir, itu dia naikin tarif ke China ke 145%. Yang kemarin itu kita pikir 125% itu sudah tinggi gitu ya, dia naikin lagi. Ini saya yakin dia bakal naikin terus deh. Mungkin sama seperti yang Kevin O'Leary bilang ya, kemarin ini kan ada interview salah satu top entrepreneur ya, dia bilang naikinnya sampai 400% gitu, karena China udah mencurangi dunia. Ya mereka bilang kayak gitu. Tapi anyway turun lagi saham dari US. Jadi kepercayaan dari investor ini masih diragukan ya. Mereka masih bingung ini Trump sebenarnya mau ngapain gitu. Kemarin itu memang sudah di-plan atau gara-gara yield utangnya itu naik. Terus dia memutuskan untuk langsung postpone aja. Yang sebenarnya benar-benar dilihat oleh pemerintah Amerika itu adalah yield dari dia punya surat utang ya. Ini kenapa? Karena dia kan mau refinance dia punya surat utang. Misalnya dia pegang surat utang nih, yieldnya sekian persen. Kalau yieldnya naik, nanti dia terbitin surat utang baru buat refinance yang lama itu jadi mahal. Makanya dia nggak mau gitu. Tapi ada juga yang berspekulasi yang nggak ada hubungan sama itu. Dia sebenarnya memang sudah punya plan. Intinya mau negosiasi sama semua negara di dunia yang posisinya si US ini defisit. Ya, jadi dia itu lebih banyak impor daripada ekspor terhadap negaranya. Nah, tapi untuk China spesifik yang memang dia incar ya dari awal ya. Dari dulu dia pertama kali jadi presiden juga dia ngincarnya China gitu ya, dia naikin tarifnya. Sekarang posisinya di 145% tarifnya. Ini saya yakin pasti naik terus. Dan ini kalau kita lihat dari beberapa wawancara ya, dari representasi White House, ini seakan dia framing kalau China ini jadi bad actor-nya gitu. Wah, ini pada saat kemarin tarif dinaikin, negara-negara lain ini seperti ally nih untuk Amerika. Mereka mau datang untuk negosiasi, untuk ngomongin bareng. Tapi China enggak. China melawan gitu, malah nambahin tarifnya. Ya bahkan kemarin itu China sampai ada wacana itu untuk film-film US nggak boleh tampil di China gitu, nggak boleh tayang di China. Jadi dia mau framing bahwa China ini sebagai bad actor-nya. Ya di semua media kalau kita lihat tuh seakan-akan China adalah bad actor. Tapi memang China juga sudah memberitahukan dengan tegas ya kalau dia itu nggak akan mau gitu pergi ke US untuk negosiasi. Karena kalau misalnya China itu pergi ke US, ya dia entah dia kirim representatif atau si Xi Jinping-nya pergi gitu ya buat duduk ngomong sama Trump, itu seakan mengakui bahwa negara superpower nomor 1 di dunia adalah si US gitu. Karena sekarang kalau kita ngomong jujur ya, China sama US seharusnya sudah on par ya sebagai negara superpower. Dan sebenarnya kalau kita perhatiin kemarin pada saat tarif itu dinaikin, itu ada yang sedikit aneh sih, kayak Singapura. Singapura itu terhadap Amerika, si Amerika itu surplus ke Singapura loh. Jadi kan dia klaimnya semua yang defisit terhadap Amerika, yang merugikan Amerika. Makanya kemarin si Lawrence Singapura ya, Prime Ministernya dia ngomong, kok ini si Amerika juga berlakukan ke kita. Padahal kita posisinya nggak defisit nih si US-nya terhadap dia. Ya jadi ekspornya si US itu lebih banyak terhadap impornya si US ke Singapura. Tapi ya no one knows ya, intinya dia bilang ya kita take note aja, padahal ini mereka menganggap Amerika sebagai friend gitu. Ya dia juga kena tarifnya gitu. Dan ini di berbagai belahan dunia sebenarnya banyak hal yang terjadi ya. Kalau kita perhatiin ini sebenarnya agak seru juga nih, kayak di Korea Selatan ya, kalau kalian perhatikan, itu di bulan Juni akan ada pemilihan presiden. Itu ada satu kandidat namanya itu Lee Jae-myung ya, Lee Jae-myung. Itu dia sebenarnya komunis. Jadi dia lebih pro ke China sama North Korea. Jadi kalau misalnya dia kepilih, tentu dia nggak akan pro ke Amerika. Ya untuk deal-deal yang dibuat antara South Korea dan Amerika akan berubah gitu. Jadi intinya nih situasi benar-benar nggak menentu ya. Saya juga nggak tahu nih ke depannya si Amerika akan mengambil tindakan apa si Trump ya. Karena memang dia benar-benar nggak ketebak. Dia memang mungkin mau positioningnya memang dia ini nggak ketebak gitu. Dia ke depannya mau ngapain. Dan dia tujuan utamanya itu apa gitu. Yang pasti yang mengkhawatirkan itu adalah surat utangnya US. Kalau yieldnya naik, ya itu dia akan membiayai dia punya utang dengan biaya yang lebih besar gitu. Dan China itu pegang 800 miliaran US dollar surat utangnya si Amerika. Jadi kalau dia buang itu di market, surat utangnya benar-benar dibuang semua, di dumping sebutannya, itu bisa naik tuh yieldnya. Tapi nggak mungkin lah ya dia buang semua. Kemarin sempat yieldnya naik, itu yang buang Jepang bukan China. Jadi banyak orang bilang tuh wah China buang, bukan, itu Jepang kalau nggak salah. Jadi ini kalau misalnya dia
kurangin jumlahnya, itu bisa ngefek ke yield-nya. Dan Amerika benar-benar menyoroti ya, kalau yield-nya naiknya terlalu tinggi, itu tentu akan mereka jadinya di posisi yang sangat dirugikan. Refinance dari utang-utangnya mereka jadi mahal. Dan kemarin ini pada saat Trump mengumumkan untuk menunda reciprocal tarifnya untuk 90 hari, itu kan langsung sahamnya naik tuh di Amerika. Itu ada dugaan insider trading tuh. Nah kalau saya nih, kita nggak tahu ya, namanya dugaan ya. Saya juga ngerasa ini pasti orang-orang sekitarnya kan ada yang tahu ya, nggak mungkin cuma si Trump yang tahu. Dan pasti ada orang-orang yang diuntungkan. Jadi pas market turun habis-habisan, diserok tuh. Apalagi yang duitnya banyak gitu kan, udah pegang cash banyak banget, puluhan triliun mungkin, dia ambilin aja tuh semua di bawah. Terus pada saat dia announce, naik deh. Dan dia udah cuan, walaupun sekarang agak turun lagi ya saham di Amerika, ya mungkin dia juga udah ngambil cuan di sana juga. Terus ada dugaan juga si Trump ini ngebuang dia punya meme coin. Kalau kalian perhatiin itu kalau nggak salah market cap-nya di 1,5 miliar dolar ya, lumayan gede tuh market cap-nya. Itu harganya kan sempat ngetop itu di atas 60 ya. Sekarang itu kalau nggak salah di 7-8an, udah turun jauh. Dan kalau Trump kemarin udah ngebuang, saya nggak sempat ngitungin sih, tapi kalau dia sempat ngebuang, dia ada dana tuh, dia dan keluarganya gitu ya, dan bisa profit tuh di saat kemarin dia melakukan pengumuman bahwa ada postponing nih terhadap reciprocal tarifnya gitu. Tapi balik lagi memang dia ini businessman ya. Ini kemarin kan sempat viral ya, dia punya buku The Art of the Deal, sampai disebutin The Art of the Tariff Deal gitu. Tapi kita belum tahu endingnya ini seperti apa. Ya walaupun kemarin framingnya seakan-akan si Donald Trump ini hebat banget ya, bisa datengin 2 miliar dolar per hari ke Amerika ya karena tarif ini, dan diprediksi bisa sampai ratusan miliar US dollar tambahan ke Amerika karena kebijakan si Trump ini. Tapi sebenarnya kita harus lihat dulu nanti ujungnya ini seperti apa, nggak ada yang tahu karena sekarang posisi marketnya dia juga di sana merah gitu. Intinya sih dia mau ngedeal sama si China ya, menurut saya ini udah pastilah. Dia tahu lah China ini sudah menjadi superpower yang on par sama Amerika dan udah megang sekitar 30-an persenan kalau nggak salah secara ini ya global manufacturing, dan sudah mau menuju ke 50% gitu. Jadi sangat-sangat mendominasi. Tapi sekarang posisinya sangat sulit ya kalau China disuruh tunduk, datang dan mau nego sama dia menurut saya. Dan dari sisi China menurut saya mereka udah biasa ya, karena pas pertama kali si Trump menjabat sebelum yang ini di tahun 2018 kalau nggak salah, itu kan dia juga langsung naikin tuh tarif ke besi, ke aluminium. Itu juga dari sana udah tahu tuh China pasti, oh kedepannya kalau Trump lagi yang kepilih, pasti dia akan melakukan hal yang sama. Karena memang si Trump ini, dia intinya mau protek Amerika habis-habisan, dia nggak takut untuk ngambil keputusan-keputusan yang ekstrim gitu buat protek Amerika. Dan kebijakan tarif terhadap China yang dilakukan oleh si Trump ini yang 145%, itu ngehit banyak UMKM-nya. Kalau kalian lihat interview di Amerika, itu udah lumayan ngap-ngapan tuh. Bahan bakunya naik semua, apalagi yang ngambilnya mayoritas dari China ya. Itu sudah pasti diopernya ke pembeli. Jadi sebenarnya yang langsung berasa itu adalah mereka yang ngambil bahan baku dari China, which is ya orang Amerika juga, UMKM-nya Amerika. Dan mereka bilang waktunya nggak cukup, nggak mungkin dalam 90 hari tiba-tiba nge-switching ke supplier lain yang cost-nya bisa kompetitif gitu sama China. Jadi kalau misalnya memang si Trump naikin terus tarifnya, wah ini pasti banyak yang bangkrut tuh, terutama yang mereka dominasinya ngambilnya dari China ya. Dan kalau kalian perhatikan ya, salah satu strategi yang diambil oleh China ini adalah bangun pabrik di negara lain. Kayak misalnya di Indo, ya kalian search aja tuh di TikTok. Oh banyak banget orang China, mereka bikin video ngeliput pabrik-pabrik yang ada di sini, yang miliknya orang China di sana. Jadi di sana ada pabrik utamanya, udah besar, dia kirim anak muda ke sini umur 25-30, diposisiinnya sebagai CEO gitu. Jadi dibilangnya ini adalah CEO, owner dari pabrik yang di sini. Padahal di sana pusatnya. Nah ini dia untuk memperluas dia punya market ke sini, dan juga nanti nih bisa nih kalau misalnya buat ekspor, dia ada tangan-tangan di negara lain. Dan ini sudah dilakukan dari jauh-jauh hari, dan sekarang ini lumayan banyak sekali ya di Asia Tenggara, terutama saya nggak lihat di negara lain, tapi di Asia Tenggara seperti Indo tuh sudah lumayan menjamur ya. Pabrik-pabriknya memang sudah dideploy di negara-negara lain gitu. Dan banyak orang bilang kalau misalnya China benar-benar nggak ekspor ke Amerika, China akan mati. Itu kurang tepat ya. Karena kalau dilihat dari proporsinya, ekspornya China ke US terhadap dia punya GDP, karena GDP salah satu komponennya kan adalah net export ya. Nah ini cuma 2%-an, 2-3%. Jadi nggak sampai sebesar itu, nggak seperti yang digembar-gemborkan, wah China bakal mati nih gara-gara ekspornya ditutup gitu. Dan kalau kita lihat, berarti kan si China ini harus bisa ngebuang barangnya nih, yang tadinya dibuang ke Amerika karena tarifnya tinggi, yang permintaan dari sana berkurang, dia akan buang ke negara lain. Nah salah satunya mungkin yang kena imbas Indonesia. Makanya kemarin pada saat si Pak Prabowo mengumumkan bahwa impor itu nggak pakai kuota-kuota, ya ini barang dari China
bakal banyak yang masuk sih ke Indonesia. Dan ini sebenarnya sangat bahaya ya, akan bisa membunuh UMKM lokal, benar-benar bisa membunuh. Ini saya cukup yakin, karena si Amerika kalau ngotot-ngototan, udah pasti China cari negara untuk ngebuang barang-barang yang seharusnya itu dikirimkan ke Amerika. Entah ke Eropa ataupun Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Dan orang-orang pada bilang, ini bisa efek ke Indonesia nggak ya? Kan perangnya cuma Amerika dan China. Tentu ngefek. Kayak tadi kan, misalnya dia nggak bisa buang ke Amerika, dia buang ke Indonesia. Terus permintaan dari negara lain, misalnya ada yang berkurang ke China, China misalnya ngambil dari Indonesia komoditas sawit, batu bara, atau apapun itu, permintaannya juga bisa berkurang. Ekspor kita bisa turun juga. Jadi impact ke Indonesia juga ada gitu, nggak cuma masalah si Amerika lawan China doang. Dan lagian dalam 90 hari ini kan baru dipospon doang, ditunda. Kita nggak tahu kalau Trump ini tiba-tiba akan melakukan apa lagi gitu. Nanti tiba-tiba dia bilang, oke, nggak jadi tunda 90 hari, 20 hari aja. Saya berlakukan lagi tarif ya, bisa aja. Jadi benar-benar situasinya nggak menentu ya. Dan saya rasa ya kita sebagai warga negara Indonesia, salah satu yang mungkin membantu memang kita harus beli barang dari UMKM lokal. Ini maksudnya kalau kita berbicara secara matematis lah ya, untuk membantu menghidupkan, memang seharusnya kita lokal itu beli barang dari UMKM lokal. Ini di Amerika juga sama gitu. Orang di sana pada ngomongin kalau bisa Amerika tuh beli dari UMKM Amerika lokalnya supaya bisa menghidupkan gitu. Karena mereka kalau di posisi seperti ini semua orang ngirit, itu juga akan efeknya domino kemana-mana gitu. Misalnya si orang-orang ngirit, UMKM lokalnya mati, orang-orang di PHK. Yang di PHK ini nggak ada daya beli, ngirit lagi. Lebih banyak lagi sales yang turun dari UMKM. Banyak yang mati lagi, banyak yang PHK lagi. Jadi efeknya domino. Dan memang kalau kita bicara ideal sekarang ya kita seharusnya memang kalau misalnya spending tuh spendingnya ke UMKM lokal. Tapi pada prakteknya kan nggak semudah itu gitu ya. Barang-barang yang kompetitif di market untuk UMKM lokal juga nggak sebanyak itu. Terus kemarin ini sebenarnya ada pernyataan dari Tim Cook yang lumayan menarik ya. Jadi dia bilang itu orang-orang berpikir kalau pabrik itu preferensinya adalah di China karena labor cost-nya murah, gaji orangnya murah. Sebenarnya nggak tepat, gaji di sana juga udah lumayan tinggi sebenarnya. Yang lebih tepat adalah konsentrasi dari talentanya. Jadi lulusan SMK di sana yang spesifik punya kemampuan tertentu, bisa paham tentang satu mesin tertentu gitu ya, satu ranah tertentu, itu banyak sekali dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi kalau misalnya di Amerika satu ruangan kita cari engineer di hal tertentu terkait mobile phone misalnya, itu mungkin setengah, tapi di China bisa nggak cukup tuh. Perbedaannya terlalu jomplang. Dan ini pastinya strategi dari China juga ya. Dia tahu kalau misalnya konsentrasi dari talenta yang capable di dalam ranah-ranah yang spesifik itu jadi penting. Itu bisa jadi barrier. Karena negara lain kalau misalnya nggak ada ya mau nggak mau, mereka akan ke China. Nggak gampang pindahin ke negara mereka. Makanya pendidikan ini menjadi salah satu yang harus dibenahi ya di Indonesia. Dan kemarin ini Pak Prabowo kan ada ketemu Bu Mega. Itu sebenarnya satu langkah yang baik sekali ya. Karena kan kita ini harus menghadapi dunia ini sebagai satu tim gitu. Jangan sampai di dalamnya ada perang antara partai politik gitu ya. Dan kita nggak melihat keluar. Yang lebih penting kan kita jadi satu, melihatnya keluar gitu. Dan kemarin langkah Pak Prabowo bertemu dengan Bu Mega tuh benar-benar oke sih ya. Cuman ada satu statement yang lumayan menarik ya. Pak Prabowo bilang nggak setuju dengan menghukum mati koruptor. Mungkin harus ada cara lain ya. Menurut saya ya mungkin kalau misalnya memang nggak mau hukum mati koruptor, perlu pikirin cara lain yang benar-benar bisa bikin efek jerah ya. Karena langkah pertama untuk kita menjadi negara yang maju itu adalah bantai koruptornya. Dan itu nggak gampang. Ya memang butuh keberanian untuk bisa, oke, ini ada aturan hukuman mati bagi koruptor. Tapi kalaupun nggak ada itu, perlu ada efek jerahnya. Karena kita buat turning point dari Indonesia yang gini-gini aja, 30 tahun lagi jadi negara yang superpower, which is ada potensi karena ekonomi kita juga besar, ya populasi kita juga besar, itu kita harus mulai dengan bantai koruptornya menurut saya ya. Jadi ya perlu pikirin lah cara yang bisa buat jeraknya itu apa gitu. Dan kalau kita bicara market Indo ya, ini bulan-bulan yang masih volatilitasnya memang kita nggak tahu seperti apa. Karena Indonesia ada hutang jatuh tempo di bulan Juni ya. Jadi nggak cuma masalah tarif dari Amerika doang, karena kita internal ini juga banyak sekali masalah yang harus dibenahi ya. Sekarang juga banyak perusahaan yang PHK karyawan, banyak yang kehilangan pekerjaan. Kayak kemarin ada viral tuh PT Ihong ya, yang karyawannya bilang mau tutup aja si PT-nya kalau misalnya nggak ada kepastian beneran ditutup malah minta dibuka lagi karena memang ya lapangan pekerjaan nggak sebanyak itu. Kalau misalnya kita survei saya yakin ya jumlah pengangguran itu naik ya karena memang PHK ini benar-benar di mana-mana. Nggak cuma di tech startup ya, tapi di perusahaan-perusahaan konvensional, perusahaan UMKM itu juga banyak sekali yang mulai untuk ngirit ya, mulai untuk PHK karyawan karena omsetnya pada kena imbas gitu.